nantikan dia pintar sendiri, nantikan dia beriman sendiri. Kan ada bahasa-bahasa kita sekarang, entuk watai raya gad akai kedroi. Kan banyak orang seperti itu. Allah masih kecil biar begitu saja, nanti kalau sudah gede baik sendiri itu. Tidak, Pak. Ini butuh proses, Pak. Untuk menjadikan seorang anak yang soleh itu butuh proses. Proses yang pertama yang harus kita laksanakan adalah sesuai dengan surat Luqman ayat 18. Harus kita berikan yang pertama kepada mereka ilmu, terutama ilmu ketauhidan mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmul adzim. Dan ingatlah ketika Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan kau pernah menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmul adzim, karena sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Di sini apa artinya? Artinya adalah yang pertama yang harus kita masukkan ke dalam dada-dada anak kita adalah ilmu ketuhanan atau ilmu ketauhidan. Artinya pendidikan dia di awal sangat mempengaruhi kepada bagaimana dewasanya dia. Nyala kemah itu. Nyala kemah. Itanya uronyo sibuk tapegat anak bermaju rat dunia, lupa kita maju akhirat. Kita sekolahkan dia dengan sekolah dunia, lupa kita dengan bagaimana kehidupan akhiratnya besok. Maka kita tidak pada takalan uronyo hana anak miak remaja bak masjid, kita jangan heran. Memang ini konsep pendidikan kita sekarang. Tidak ada anak-anak remaja lagi di dalam masjid ketika salat tarawih, salat isya, salat maghrib. Kita tak usah panik. Memang ini yang sudah terjadi sekarang. Kenapa mereka ketika waktu salat menghilang tapi waktu duduk-duduk di warung kopi jadi ramai? Memang ini konsepnya sekarang. Memang ini jalan daripada pendidikan kita. Mereka rata-rata mohon maaf, bukan tidak mau solat, tapi mereka tidak tahu tentang ibadah solat. Tidak ada ilmu tentang solat. Tidak tahu bagaimana nikmatnya solat. Bukan mereka tidak mau baca Quran, tapi mereka tidak tahu cara baca Quran. Mereka tak bisa baca Quran. Bukan tidak mau, Pak, tidak bisa. An-nasu karihu ma jahilu. Itu konsepnya. Manusia itu membenci sesuatu yang tidak bisa. Kenapa dia tidak mau ke masjid? Karena dia tidak tahu bagaimana indahnya datang ke masjid, tidak tahu bagaimana nikmatnya solat. Kenapa dia tidak mau membuka Al-Quran, lebih suka membuka HP-nya? Karena dia tidak tahu bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran. Yang dia tahu nikmatnya membaca WA, nikmatnya membaca internet, macam-macam. Maka ilmu yang kita ajarkan pertama kepada anak, ilmu ketauhidan, mengenal Allah. Sedini mungkin. Jangan pernah dia menyekutukan Allah. Harus kenal dengan siapa Tuhannya, kenal siapa Rabbnya. Ini butuh ilmu. Maka pendidikan agama perlu kita sodorkan kepada anak. Ini mohon maaf. Kita kadang-kadang pendidikan agama hanya kita berikan sebulan. Selama 12 bulan dia lupa dengan pendidikan agama. Makanya muncullah pesantren-pesantren Ramadan. Bagus. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi, setiap hari kita berikan dia pemahaman ilmu agama, bagaimana dia harus mencintai agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hemat saya Bapak Ibu, akan muncul generasi-generasi besok yang tidak mau tahu tentang agama, Pak. Nggak mau tahu dia tentang agama. Apalagi kita ajak dia untuk membela agama. Kenapa dia tidak mau tahu tentang agama? Karena memang dia tidak tahu tentang agama ini. Dia tidak punya ilmu tentang agama. Mono singkat dah pegah. Itanya hanjit main bola, nyan nonton bola beod. Bola dah hanjit, Pak. Kita enggak bisa main bola. Diajak nonton kita enggak mau. Kenapa? Kita enggak bisa bola. Kita enggak bisa main poli. Diajak main poli, mana mau? Nonton aja enggak mau. Enggak suka saya. Kenapa enggak bisa saya? Ini perlu, Pak, kita perhatikan ilmu kepada mereka. Kita berikan ilmu kepada anak kita dari sedini mungkin. Jangan selalu kita mengejar dunianya. Kita selalu mengatakan, nanti kalau sekolah dapat kerja apa? Nanti mau kerja kayak mana? Nanti kalau sekolah kamu di sini nanti enggak dapat kerja ini. Kalau sekolah kamu di sini kayak mana masa depan kamu? Saya selalu mengkritik itu, Pak.
Banyak orang tua, ni mohon maaf, mungkin jangan termasuk kita ya Allah. Banyak orang tua itu berfokus kepada pendidikan formalnya saja. Ni mohon maaf sekali. Seakan-akan kalau masuk ke pondok, seakan-akan kalau belajar ilmu agama, nanti mau jadi apa? Nanti kayak mana kamu? Enggak ada masa depannya. Itu termaktub di kepala anak. Seakan-akan kalau mau ada masa depan ni sekolah ini. Kalau ini sekolahnya enggak ada masa depan. Yang kita pikirkan duniawi saja. Kerjanya di mana? Nanti kalau ini enggak bisa angkat PNS, enggak bisa jadi ASN, enggak bisa kerja di sini, enggak bisa kerja di situ. Itu yang kita pikirkan selalu. Kita tidak pernah punya pikiran kemudian ketika dia juga membela agama Allah, mau belajar agama Allah, juga akan Allah angkatkan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalaupun dia tidak sekolah formal, mohon maaf, tidak panjang sekolah formalnya, dekat dia dengan Allah, bagus ibadahnya, Allah akan juga angkat derajatnya sesuai dengan janji Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Jangan takut kita dengan dia belajar ilmu agama. Yang menyekajak udayah nanti haji. Kalau kamu pergi ke pesantren nanti jadi apa? Nanti enggak ada yang terima kamu. Itu kalau masuk pesantren enggak bisa masuk perawat, enggak bisa masuk kedokteran, enggak bisa masuk tentera, enggak bisa masuk polisi. Kan sepertinya duniawi sekali kita. Tanamkan ketauhidan kepada anak. Tanamkan ilmu agama kepada anak. Setelah dia cinta dengan agamanya, tahu betul agamanya, mau sudah melaksanakan agamanya, terserah habis itu. Yang penting fondasi keimanannya kuat dulu. Fondasi keislamannya kuat dulu. Cinta terhadap agamanya kuat. Ini yang pertama. Setelah ilmu kita sampaikan, yang kedua ni yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah cara kita mendidik anak-anak kita itu dari kita, Pak. Boleh baca sejarah kenapa Nabi Muhammad selama 23 tahun menyampaikan agama Islam itu sukses besar. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, itu kenapa beliau sukses besar? Al-Ahzab ayat 21, Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Itu suksesnya Nabi ternyata contoh, Pak. Nah, hari ini apa yang terjadi kepada kita semuanya? Contohnya kurang sudah. Anak-anak ini tak tahu lagi mengambil contoh dari siapa. Dilihat ayahnya seperti itu, mohon maaf, mamaknya seperti itu, lingkungannya seperti itu, sekolahnya seperti itu. Contoh tak dia dapatkan lagi. Padahal yang harus menjadi selebritis pertama, artis pertama dalam kehidupan anak-anak kita, kita sebagai orang tua, ayah. Gino logika, Pak. Ayah tidak pernah ibadah, mana mungkin anak ibadah, Pak? Ayah tidak pernah ke masjid, mana mungkin anak ke masjid, Pak? Ayah tidak pernah tahu agama, mana mungkin anak tahu agama, Pak? Yang dia lihat kan ayahnya. Yang jadi patrol, yang jadi pedoman kan ayahnya. Di rumah yang selalu bersama dia. Ini kita jangan salahkan anak ketika anak sibuk bermain media sosial, sibuk dengan HP-nya. Memang kita pun 24 jam dengan HP. Kita nyopi ada pelih-pelih hadanya. Bagaimana kita akan menegur anak kita? Jangan main HP ini, sedangkan di tangan kita ada HP. Contoh tak ada. Kecuali di tangan kita Al-Quran. Baru kita bilang, "Nek, jangan main HP, baca Quran." Oh betul, ayah memang baca Quran. Ini kita di tangannya HP. Kan selalu saya sering menyampaikan begini, Pak. Anak kita larang merokok, tapi kita 24 jam merokok. Mana contohnya? Itu anak kalau kita dapat merokok, kita pukul, Pak, kita cubit. Tapi kita di depan dia, kita merokok. Bahkan dia kita suruh beli rokok, Pak. Di mana uswahnya itu? Di mana contoh suri toladan? Maka ini penting, Pak, contoh kepada anak kita sehari-hari kita. Ya? Bagaimana kita akan menegur, "Nek, jangan makan berdiri," tapi kita selalu makan dan minum berdiri. "Nek, jangan cakap kotor." Kita kalau marah-marah di rumah selalu cakap kotor. "Nek, jangan begini, nek, jangan begitu." Tapi kita tidak melaksanakan. Maka akhirnya anak-anak tidak mau mendengar. Kenapa para sahabat begitu segan dengan Rasulullah? Kenapa para sahabat itu begitu hormat kepada Rasulullah, ta'zim kepada Rasulullah? Karena Rasulullah itu sebelum mengatakan dia melaksanakan dulu. Ini anak-anak kita di semua tempat tidak mendapat kali kedua, Pak. Tidak mendapatkan uswatun hasanah. Di rumahnya dia tidak dapat contoh,
Di sekolahnya dia tidak dapat contoh, di lingkungannya dia tidak dapat contoh, Pak. Selesailah sudah. Kalau kita bilang anak jangan ke warung kopi, jangan duduk lama-lama warung kopi. Warung kopi pun enggak duduk-duduk. Orang-orang tua pun di situ, pemuka kampung pun di situ, ustaz pun di situ. Semua di situ, dah gabung-gabung di situ. Kita bilang sama anak, jangan lama-lama pulang. Kenapa pulangnya jam 2? Kenapa ayah tahu? Karena ayah jam 2:30 baru pulang. Sama-sama Pak, ikut-ikut pulang. Ini kan tidak bagus kepada pendidikan anak kita. Maka setelah kita berikan ilmu kepada anak, setelah kita berikan ilmu pondasi agama kepada anak, kita sebagai orang tua menjadi contoh kepada anak. Apa yang kita bicarakan itu terikut oleh anak. Apa yang kita laksanakan itu terlihat oleh anak. Dan itu menjadi pendidikan yang sangat dilihat atau yang sangat diikuti oleh anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain kita berikan ilmu agama, selain kita berikan contoh, ini ada satu lagi yang sangat penting, Pak. Doa kita orang tua kepada anak jangan pernah terputus-putus. Kita minta anak kita anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim kan mengatakan, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta aja sama Allah. Doa orang tua itu mustajabah kepada anak. Salah satu doa yang paling mustajabah itu doa orang tua kepada anak. Bahkan ada hadis yang mengatakan, doa orang tua kepada anak seperti doa Nabi kepada umat. Doa tanya ke anaknya lagi doa Nabi ke umat. Nyamban mustajabah. Jadi kita mohon maaf ini Ibu, Bapak Ibu. Jangan pernah putus asa terhadap anak. Ustaz, anak saya udah enggak jelas lagi Pak Ustaz. Kayaknya dia udah kena sabu-sabu Pak Ustaz. Pergaulan dia enggak jelas Pak Ustaz. Malam enggak pernah pulang ke rumah Pak Ustaz. Ya Allah Pak Ustaz, saya udah putus asa sama anak saya Pak Ustaz. Jangan. Jangan pernah berputus asa kepada anak. Kita masih punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita masih bisa tergadahkan tangan kita minta sama Allah, Rabbi habli minas solihin. Kita minta, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ya Allah tunjukkan anakku, berikan hidayah kepada anakku. Ya Allah bimbing anakku ke jalan yang benar. Doa kita orang tua sangat dibutuhkan kepada anak. Entah saya sudah pernah cerita atau belum nih. Saya tutup ceramah singkat. Ini enggak apa-apa 5 menit lagi Pak Jala. Karena memang hari Sabtu tidak kerja. Saya tutup cerita nih Pak. Kisah ini dengan satu kisah Pak. Ternyata doa orang tua itu mustajabah. Ini kisah nyata Pak. Ini kisah nyata yang saya dapatkan ketika saya pergi berdakwah ke seluruh Aceh. Saya dapatkan kisah ini di salah satu pelosok Aceh Pak. Ada seorang mantan kombatan GAM Pak. Mantan kombatan GAM. Setelah damai potong senjata dulu. Dia tak punya kerjaan. Akhirnya dia beralih ke pekerjaan negatif. Menjual sabu-sabu Pak. 2 tahun dia menjual sabu-sabu Pak. Selalu dia kirim sesuatu ke orang tuanya. Kirim. Dia tinggal bersama mamanya, ayahnya sudah meninggal. Dia cerita dengan saya. Dia beri. Kirim baju, kirim ini, kirim itu. Semua dia kirim ke orang tuanya. Setelah 2 tahun berlalu, suatu ketika maghrib dia pulang ke rumah. Dia tak solat waktu itu Pak. Dia pulang ke rumah, dia lihat orang tuanya sedang solat maghrib dan berdoa panjang sekali Pak. Sambil menunggu orang tuanya solat, dia masuk ke dalam kamar mamanya. Sungguh sangat terkejut pemuda ni ketika dia melihat semua barang pemberian dia itu masih utuh di kamar Pak. Tak tersentuh. Masih utuh. Bajunya, bahkan gelang emasnya diberikan ke mamanya, utuh semuanya. Dia tunggu mamanya habis solat. Selesai berdoa mamanya, dia tanya, Mak, saya kecewa nih katanya. Saya masuk ke kamar mama. Ternyata barang-barang yang saya berikan kepada mamak tidak satu pun yang mamak pakai. Tidak satu pun yang mamak gunakan. Kenapa mak? Dijawab lirih dengan mamaknya apa? Nek, yang kau berikan kepadaku itu api. Barang haram. Karena aku tahu kau menjual sabu-sabu di luar sana. Kau dapat uang, kau berikan kepadaku. Aku tak mau memakai api. Nyam bajai apu ini. Nyam apu yang kajuk keluh. Menandum yang kajuk keluh nyam apu yang aku pakai itu. Itu satu. Pertanyaan kedua dia tanya, Mak, beberapa kali saya lihat Mamak habis solat panjang sekali doanya. Sampai 15-20 menit Mamak berdoa. Apa yang Mamak baca? Apa dia jawab? Aku tidak pernah mendoakan suamiku, ayahmu, karena aku tahu dia orang baik.
Tapi aku selalu mendoakan dirimu selama 2 tahun ini. Habis solat, aku tak pernah mendoakan kebaikan dirimu. Karena aku tidak mau anakku dimasukkan dalam api neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku hanya memohon kepada Allah, Allah benarkan jalannya, Allah beri petunjuk kepada dia. Itu yang aku doakan setiap waktu kepadamu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Bersimpuh anaknya. Itu pengakuan dia, Pak. Bersimpuh di pangkuan ibunya. Apa dia kata? Mak, maghrib ini Allah sudah ijabah doa mama. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya akan menjauhi apa yang saya lakukan sekarang. Apa yang terjadi hari ini? Boleh kita pergi sama-sama. Sekarang dia menjadi salah satu pengurus masjid di salah satu desa di tempat dia tinggal itu. 2 tahun mamanya tak pernah berputus asa untuk mendoakan anaknya. Ditanya kadang-kadang baru 2 huruf dan mendoa. Mahai aku fikir kan. Benar ni tadi. Tak sanggup lagi mendoakan dia. Jangan Pak. Doa orang tua kepada anak mustajabah sekali. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kekuatan kita. Doa silahul mukminin. Kekuatan kita salah satunya Bapak Ibu sekalian doa. Tidak semua anak kita baik. Ada 4 anak kita, mungkin 2 yang kurang baik Pak. 2 sudah alhamdulillah. 2 ni ibadahnya tak ada semua, tak mau. Tapi kita masih punya kekuatan yang terakhir, yaitu Allah. Kita masih bisa penjaga yang terakhir, yaitu Allah yang membolak-balikkan hati. Kapanpun Allah bisa membolak-balikkan hati anak-anak kita. Kesimpulannya adalah, ketika menginginkan anak yang soleh, solehah, menginginkan anak yang lebih baik, yang pertama, berikan dia ilmu agama yang cukup sebagai pondasi kehidupannya. Yang kedua, berikan contoh dari orang tuanya kepada anak yang cukup. Contoh yang benar-benar menjadi contoh agar diikuti oleh anak. Yang ketiga, jangan pernah lupa mendoakan anak. Karena doa merupakan kekuatan kita kepada anak-anak kita. Sampai jumpa di syurga. Dan insya Allah kalau ada waktu umur panjang, akan berjumpa lagi nanti di waktu habis salat isya. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.